kekurangan-kekurangannya ada pada hosting atau pada vendor yang dipakai. Oleh karena itu, kami sekarang lagi coba membangun kerjasama dengan beberapa vendor yang mempunyai infrastruktur yang jauh lebih baik, sehingga mengantisipasi persoalan-persoalan yang terjadi, terutama Pak, dalam saat-saat pemilihan. Begitu. Dan puji Tuhan kami sudah dapat kabar baik dan itu menjadi solusi untuk kita menggunakan vendor yang terbaik untuk kita masukkan aplikasi ini, Pak. Itu untuk Pak Pendeta Stephen. Lalu untuk pelatihan, informasi yang kami dapatkan itu mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari PPSDI. Kemungkinan di bulan Mei awal, Pak, kita akan lakukan pelatihan selama 2 minggu, Pak, pelatihan. Baik pelatihan dalam penginputan data atau pendataan, dan pelatihan untuk menggunakan aplikasi e-votingnya, Pak. Seperti itu, Pak Pendeta Stephen, kira-kira bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih, Pak Moderator, kami kembalikan. Pak Jimmy atau Pak Wekas? Halo? Ya Pak, silakan Pak. Ya, terkait formulir yang perlu diunggah, apakah bisa dibantu panitia? Pertanyaan itu. Oh, iya Pak, sebenarnya kami menyediakan 2 cara, yaitu oleh panitia pemilihan atau warga jemaatnya atau bakal calon dipilih. Kalau memang dalam kondisi yang seperti disampaikan tadi, dalam kasus seperti itu, bisa Pak, bisa. Panitia pemilihan bisa membantu bakal calon pemilih yang dipilih untuk menginput data-data dokumennya, Pak. Kami sediakan itu, Pak. Begitu, Pak. Lalu, ya, kemudian apakah ada tambahan dari Inforkom? Ya, ada, dari Pak. Majelis Sinode? Dari Ada tambahan saya untuk Pendeta Stephen. Iya, silakan Pak. Jadi kalau ditanya soal pemilihan itu, pemilihan secara daring itu tetap syaratnya harus 50%. Jadi ketika memilih metodologinya secara aplikasi, e-voting itu secara daring istilahnya, itu harus orang yang memilih itu harus 50%. Nggak bisa di bawah 50%. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ketua 5 ya, soal hibrid itu atau bagaimana itu secara teknis, tetapi jawabannya itu harus bisa memenuhi 50%. Kalau tidak boleh orang memilih dengan jumlah yang lebih kecil. Lalu apakah aplikasi sudah dicoba, itu nanti sudah dijawab ya. Lalu laporan itu secara digital atau tertulis, sebaiknya Pak Pendeta tolong baca lagi karena semuanya itu sudah tertera lengkap di Duklat, karena itu sudah ditulis secara apa sudah ditulis. Dan follow up-nya kalau terjadi ada masalah ya tentu kepada MS. Dan di MS kita ada help desk yang akan membantu. Saya kira hanya itu tambahan penjelasan untuk Pendeta Stephen. Lanjut Pak Victor. Jadi saksi, mungkin bisa ditambahkan juga Pak. Oh iya. Ya Pak. Pada prinsipnya kan begini, saksi itu orang yang mesti hadir pada saat itu. Ya tentu kepada intinya itu kepada pemilih. Itu jelas di Juklak ditulis. Sebaiknya dibaca lagi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya pertanyaan-pertanyaan sudah semua terjawab, maka kita lanjut ke sesi selanjutnya. Diberikan lagi 5 kesempatan untuk 5 penanya. Tapi sebelumnya disampaikan Bapak Ibu, karena kita dari berbagai jemaat, gitu ya, walaupun memang ada pergumulan-pergumulan yang serupa, tapi pasti ada pergumulan-pergumulan khusus yang dihadapi. Jadi diharapkan dari berbagai mupel gitu ya, yang menanya, dan juga kalau satu jemaat
udah nanya ya udahlah gitu. Biar berikan kesempatan jemaat yang lain yang menyampaikan pertanyaannya terkait dengan pergumulan yang dihadapi. Oke, kemudian lanjut saja ke sesi kedua dari Martin Luther, Bahtera Iman Banten, Pengharapan Cibinong, Bahtera Kasih, dan Tursina Jaktim. Ya, dipersilakan dari Martin Luther. Ya, selamat sore. Saya Pendeta Ria Yakobs. Mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, seperti yang digarisbawahi oleh Pendeta GPIB Petrus soal perwilayahan itu, kalau kami sudah mengambil keputusan, sudah melakukan sidang khusus karena memang ada hal khusus mengenai perwilayahan ini, dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan, apakah laporan itu kami kasih sesudah pemilihan atau sebelum pemilihan ke Majelis Sinode, supaya dalam perjalanan kami tidak terjegal hanya karena ada perbedaan pemahaman. Itu yang pertama. Yang kedua, soal persyaratan yang bercerai tidak bisa. Pemahaman yang didapat adalah bahwa yang bercerai itu kan satu. Ada yang bercerai hidup ya. Maksudnya kalau cerai mati nggak ada persoalan, cerai hidup. Ada yang punya kasus begini. Untuk yang 2 kali kawin, entah suaminya entah istrinya, itu memang dia bercerai. Jadi dia tidak boleh. Tapi untuk istrinya yang baru 1 kali kawin, itu dalam perjalanan waktu kemarin saya izinkan karena dia tidak mengenal istilah perceraian. Dia nggak cerai, dia kawin sama orang yang cerai. Itu bagaimana? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanggal 29 Oktober 2020, dia berusia 70 tahun. Apakah berarti tanggal 31 Oktober dalam proses pemilihan dia sudah dinyatakan termasuk orang yang tidak bisa dipilih? Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, tolong dong mengenai aplikasi pemilihan rekamannya kami dikasih untuk kami pelajari supaya pada waktu training yang akan dilakukan oleh Sinode bulan Mei, minimal kita udah punya pemahaman, oh gini, supaya nggak ribet pada waktu training itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Jemaat Bahtera Iman Banten. Bahtera Iman Banten, di-unmute dulu, Pak. Ya, kita lewatkan dulu ya ke Pengharapan Cibinong. Di-unmute, Pak. Pengharapan Cibinong, ya. Makasih moderator, saya Pendeta James dari Pengharapan Cibinong. Ada 2 hal yang ingin saya pertanyakan. Pertama, di peraturan pelaksanaan pasal 3 tentang pembinaan warga jemaat. Artinya begini, kalau kita mengacu kepada materi 2017-2022, maka saya lihat materinya berfokus kepada tema dan subtema, yaitu tidak dengan tema-subtema 2022 yang baru ini. Nah, pertanyaan saya kepada Majelis Sinode, apakah ada materi baru? Karena saya minta kalau kita mulai pembinaan pemilihan pada tanggal 1 Mei, maka kami sangat segera membutuhkan materi yang kalau sudah disiapkan tolong segera diedarkan. Yang pertama. Yang kedua, peraturan petunjuk pelaksanaan pasal 5 tentang domisili di 5.3.2 bagi warga jemaat yang mengalami kendala terkait domisili warga jemaat, maka hal itu diselesaikan secara internal oleh jemaat-jemaat yang terkait dalam koordinasi mobile. Nah, oleh karena itu saya minta penegasan untuk hukum ini agar supaya benar-benar bisa terjemahkan. Karena saya mau katakan pada umumnya kita di ini
khusus DKI, Banten, dan juga Jabar 2, maka kita ada berkesinggungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, oleh karena itu, tahun 2017 kita tetap mengacu bahwa ada kesepakatan di antara MIPOL apakah ini masih bisa kita laksanakan. Oleh karena itu, kalau itu bisa tetap, nah saya minta MIPOL agar mempersiapkan perangkat ini supaya kita tidak menjadi kendala. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya kembali lagi ke Baterai Iman Banten. Apakah sudah bisa di-unmute Pak sebelum bertanya? Oke, lanjut dulu ke Batra Kasih Bekasi. Baik, terima kasih Pak Victor. Saya punya 10 pertanyaan, tetapi mengingat waktu saya korting 60%, jadi tinggal 40 atau 4 pertanyaan. Yang pertama, mengenai calon bercerai hidup. Kalau kawin lagi secara resmi, ada surat akte perkawinan, dia boleh dipilih. Tapi bagaimana kalau bercerai hidup tidak kawin lagi? Surat kawin yang pertama sudah dibatalkan di pengadilan. Sekarang dia sudah tidak punya surat lagi. Nah, bagaimana tentang orang yang bercerai dan tidak kawin lagi? Kedua, mengenai pasangan beda agama atau beda gereja. Apakah ini tidak baik atau baiknya juga dimasukkan untuk dibicarakan khusus di dalam sidang majelis jemaat khusus? Apakah diizinkan begitu atau tidak? Nah, kenapa saya pertanyakan ini, walaupun itu di satu gereja sudah jelas, mengingat gereja kita GPIB sudah membolehkan pemberkatan perkawinan beda agama. Lalu kenapa soal menjadi pelayan di gereja kita batasi? Itu pertanyaan. Entah bagaimana menjawabnya. Yang ketiga, mengenai peraturan pelaksana pasal 6 ayat 5 atau butir 5, di mana disebutkan di situ bahwa calon diaken penatua menyatakan kesediaan untuk tidak terlibat dalam kegiatan denominasi lain. Garis bawahi kata kegiatan denominasi lain, termasuk juga barangkali agama lain. Bukankah ini bertabrakan dengan spirit oikumene? Dan di dalam peraturan nomor 1 ayat 2A dikatakan, diaken, memang diaken disebutkan, melaksanakan pelayanan firman dan pelayanan kasih dalam berbagai bentuk di dalam dan di luar gereja, di luar jemaat. Nah, ini memang tata gereja. Yang keempat, soal kewenangan ketua panitia untuk menentukan jabatan diaken atau jabatan calon diaken dan penatua ke dalam jabatan diaken dan penatua tidak ada di dalam jutlak itu. Nah, memang jelas ada tertulis di pasal 3 ayat 4C. Peraturan nomor 1 pasal 3 4C. Nah, tapi ada pertanyaan yang membuat saya harus mempertanyakannya ini karena saya bingung. Di pasal 3 pembukaannya sebelum ayat 1 itu dikatakan bahwa diaken, bukan calon ya, diaken dan penatua dipilih oleh dan dari antara warga sidang jemaat. Kalau kalimat pembuka itu dibaca, maka seakan-akan tanggung jawab atau kewenangan menentukan diaken dan penatua itu langsung para pemilih. Calon sidang jemaat yang menentukan. Oke ya, sudah bisa ditangkap Pak Pendeta pertanyaan keempat poinnya. Karena waktu kita terbatas, jadi waktu Pak Pendeta sudah habis. Lanjut ke Jemaat Torsina Jaktim. Suaranya terdengar Pak? Terdengar. Oke, terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu, selamat sore semua. Saya Via dari Torsina Jakarta. Kami mau bertanya terkait
panitia pemilihan, apakah boleh jika ada majelis jemaat periode saat ini yang menjadi panitia pemilihan, namun di periode yang akan datang dia tidak lagi menjadi majelis jemaat? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mungkin karena tadi Mbak Traiman tidak menggunakan haknya, ya lanjut ke Gideon, Jemaat Gideon. Dipersilakan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, saya dengan Jamie dari GPIB Gideon Depok. Yang kami mau tanyakan, apakah Sinode menyediakan sosialisasi, Pak, terutama untuk penggunaan OTP nanti? Karena ini kan kita menyangkut ke jemaat, bukan hanya peserta. Jadi saya rasa kendalanya cukup besar juga untuk kita sosialisasikan itu dalam waktu singkat. Sementara dari IT Sinode tadi menerangkan bahwa untuk sosialisasi aplikasi aja itu butuh waktu kurang lebih 2 minggu. Kemudian yang kedua, apakah e-voting ini, seperti yang tertulis itu dari Zebout juga menanyakan, apakah ini menjadi e-voting cuma satu-satunya, Pak? Atau kita bisa gunakan media lain selain ini, dan reportnya bisa digital gitu ya, Pak? Karena kita juga mesti memikirkan, maksudnya orang yang tidak biasa menggunakan ini, sehingga bagaimana memudahkan ini, memudahkan mereka menggunakan aplikasi untuk memudahkan mereka memilih, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah ada 5 penanya masih terkait wilayah. Lalu kemudian, tapi ada pertanyaan apakah dilaporkan sebelum pemilihan atau sesudah. Lalu kemudian soal yang bercerai, apakah bisa? Kalau juga ada pertanyaan lain, kalau tidak kawin lagi bagaimana? Kalau kawin lagi bagaimana? Lalu batas usia, apakah kalau beberapa hari sebelum tanggal 31 Oktober sudah 70 tahun, bagaimana? Lalu permohonan supaya aplikasi rekamannya ini kemudian diberikan supaya bisa dipelajari. Lalu materi pembinaan. Materi pembinaan nanti ada dari Departemen Teologi mungkin bisa menyampaikan. Lalu tentang syarat pasangan beda agama, bagaimana? Gitu. Terkait dengan kenyataan kita sudah bisa memberkati yang berbeda agama. Lalu dari yang terkait dengan kegiatan di denominasi lain, apakah itu kemudian tidak bertabrakan dengan tata gereja? Lalu penentuan jabatan, itu bagaimana? Lalu panitia pemilihan apakah boleh dari majelis yang aktif sekarang yang nanti ke depan dia tidak akan menjadi majelis, gitu, menjadi diaken penatua. Lalu ada permintaan untuk sosialisasi lanjutan terkait penggunaan aplikasi ini, apalagi ini yang menggunakan nanti adalah warga jemaat. Lalu e-voting atau pemilihan daring, apakah satu-satunya atau ada metode lain? Ya, itu pertanyaan yang disampaikan. Dipersilakan kepada Majelis Sinode, Ketua 5 atau Bu Saikum atau Majelis Sinode lainnya, dipersilakan. Ya, baik. Ya, Bu Saikum, silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Robi. Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan adalah tentang CD. Tadi karena saya di mute, jadi saya nggak bisa masuk. CD itu penting di GPIB karena doktrin dan dogma di gereja lain berbeda. Dan tentunya kita harus lihat bahwa itu syarat utamanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi bertanya soal CD, mohon tetap CD diberlakukan. Tidak menggunakan baptis dewasa. Karena itu sudah selesai sebenarnya kita percakapkan sebelum malah di 2017. Nah, Bapak Ibu yang berikut, kita melihat bahwa ketentuan ini begitu cepat
untuk disampaikan, berbeda dengan ketika keputusan 2015, 2017 dijalankan. Kita 2021, 2022 dilaksanakan. Jadi mari kita saling mengisi, dan tentunya ruang itu ada di sidang majelis jemaat. Untuk Pak Niko, untuk kawin beda agama, mohon maaf Pak Niko, GPIB tidak menerima itu. Jelas di dalam akta gereja kita bicara perkawinan Kristen, dan itu akan bermasalah dengan hukum Indonesia. Sehingga kalau dibilang pelayannya boleh berbeda, mohon dilihat akta gereja adalah perkawinan Kristen. Jadi kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan antar ataupun inter keyakinan, tetapi dalam ranah pelayanan ini menyangkut dengan dogma dan juga doktrin. Teologis Bapak Pak Niko, jadi jangan salah di bawah hanya sekedar untuk melihat bahwa kita ini ada di ruang yang multi keyakinan. Justru di ruang multi keyakinan ini, bagaimana peran kita untuk melihat kokohnya keluarga Kristen itu ada. Kemudian berkaitan dengan batas wilayah, sah-sah saja Ibu Pendeta Ria dan teman-teman. Kalau itu diputuskan dan disepakati bersama, mohon juga disepakati, karena tadi yang dicontohkan Pak Simon itu jelas. Ada orang yang punya jalurnya lebih gampang ke tempat itu, dan biarlah itu dalam pilihannya. Kita memang agak susah di wilayah-wilayah tertentu, tapi di wilayah lain terbuka. Nah, mengenai perceraian, proses yang kita pahami ini adalah proses ketika perceraian itu ketika ada dalam proses ini. Tetapi menyangkut dengan peristiwa dia sudah lalu, inilah peran ketua majelis jemaat, pendeta jemaat untuk mendampingi. Sehingga pada waktu masuk dalam pemilihan dia sudah siap, atau dia mengatakan saya tidak mengambil bagian untuk itu. Bapak Ibu, catatan lain untuk perceraian ini, jika pasangan itu ada dalam kondisi sebagai korban, mohon itu juga dapat diperhatikan. Karena belum tentu itu salah mereka, tapi seharusnya sampai pada perceraian itu adalah andil berdua yang gereja menolak untuk bercerai. Tapi kenyataannya kita dapatkan rumah tangga Kristen yang mengalami situasi seperti ini. Yang Bu Pendeta Ria contohkan itu, Bu Pendeta Ria dengan kebijakannya, ya tentunya Ibu bisa lihat orang ini punya dedikasi dan tanggung jawab, itu bisa disampaikan sehingga kita lihat bahwa dia tidak mengalami penghukuman seperti yang lain. Malah waktu kami membahas ini di akta gereja, kami menyampaikan begini, jika ada hal-hal seperti ini, mungkin dia tidak mengambil bagian dulu pada saat ini, tapi mungkin pada periode berikutnya, karena itu kan bagian dari perenungan dan persiapan hatinya. Bagaimana dia akan bisa tampil dan menyampaikan pelayanan itu sebagaimana yang ia rasakan. Karena tentu tidak gampang kita mengalami, atau orang yang ada pada posisi itu mengalami kondisi demikian. Kalau saya ada yang terlewati, nanti saya sambung lagi. Itu dulu dari saya, terima kasih. Ya, lanjut, mungkin minta maaf saya matikan video karena gangguan sinyal. Dilanjutkan Pak Ketua 5. Ya, baik, dari Bu Pendeta Ria Yakob, kaitannya dengan tanggal 29 Oktober itu dia berusia 70 tahun. Bapak Ibu tadi dalam penjelasan di Perlak
dan juga di Juklak bahwa usia maksimal adalah 70 tahun, jadi maksimal pada bulan Oktober. Mungkin kalau dilihat Oktober itu memang katanya sampai tanggal terakhir, ya tanggal terakhir Oktober ya 70 tahun itu masih bisa. Nah, tapi sebenarnya bukan karena juga masih bisanya, tapi mohon juga kita melihat dalam percakapan dengan mungkin situasi, mohon maaf, secara fisik, kesehatan. Jadi bisa juga di usia 20 tahun secara fisik, kesehatan. Nah, ini kan situasinya saat ini kita butuh bagaimana para pelayan itu juga bisa mencapai dengan tadi batasan target dalam penata layanan. Itu yang juga bisa nanti dilakukan dalam setiap percakapan, karena memang kita belum masuk dalam mempersyaratkan tentang dia harus melakukan yang namanya check up medik ya, itu memang belum masuk. Tapi mungkin ada pengembangan-pengembangan yang bisa dilakukan oleh ketua panitia, karena ini merupakan satu bagian yang tidak lepas. Mungkin juga kalau bagi calon yang sudah secara melihat dalam kondisi, dia juga akan menyampaikan ketidakbersediaannya. Itu dengan harapan, tetapi nilai minimum dan maksimal itu yang 20 dan 70 tahun. Kemudian menambahkan juga untuk yang batas wilayah, bagi kita semua Bapak Ibu, memang berkas semua itu akan disampaikan, termasuk yang namanya batas wilayah, semua akan disampaikan laporan panitia kepada majelis nari pada saat akhir, jadi selesai proses. Nah, memang tadi sudah disampaikan Bu Sepo bahwa ya silakan batas wilayah memang sudah itu menjadi bagian yang dibicarakan dalam SMJ, dan juga setidaknya juga sudah melakukan hal yang antara secara arsiran kepada jemaat tetangga atau mungkin yang berdekatan, bisa juga dengan di mediasi atau dikoordinasi melalui MUPEL. Jadi wilayah-wilayah seperti ini memang kita juga menjadi satu pertimbangan agar yang paling utamanya mungkin bagi kita adalah kesediaan dia bisa melayani. Bapak Ibu, kalau dia misalnya di salah satu sektor dia berjauh, kemudian dia karena punya potensi untuk bisa melayani, dia harus kesediaan bisa melayani walaupun dari di luar batas wilayahnya. Itu juga menjadi satu percakapan yang bisa dilakukan oleh ketua panitia. Jadi jangan sampai tanda petiknya mohon maaf sudah berada di wilayah, kemudian satu waktu ada pelayanan, kedukaan, kemudian juga karena dia jauh, ya sudah ada pengecualian. Nah, itu pertanggungjawaban yang harus bisa disampaikan kepada para bakal calon. Jadi karena kenapa GPIB punya satu aturan mengenai batas wilayah agar pada nanti siapa yang akan menjadi diaken dan penatua dia bisa melayani, karena itu tugas yang utama, pelayanan. Jadi jangan sampai nanti karena dia sudah menjadi historicalnya sudah dari dulu jemaat ini, ya kalau dia memang siap melayani all time 24 jam silakan. Jadi jangan sampai ini pemahaman tadi di chat room tentang 215-210 itu adalah melihat tadi ya batas wilayah dan kebutuhan. Jadi membukanya adalah dengan konteks masing-masing jemaat dengan jumlah kebutuhan dan juga jumlah jemaat. Itu yang mungkin menjadi tambahan dari saya. Terima kasih Pak Pendeta Victor. Ya, terima kasih. Ya, dari tim Inforkom. Ini ada pertanyaan untuk Pendeta Pengharapan Cibinong, Jabar 2 dari PPSDI. Bisa diberikan jawaban kalau tim PPSDI-nya ada. Pembinaannya. Kalau mungkin dari teologi, Pak. Teologi. Ya, silakan. Karena nanti juga bisa dilengkapi mungkin oleh PPSDI. Atau ada Pak Stefanus Suwu dari Departemen Teologi. Izin Pak Pendeta Victor, ada Pak Pendeta Henry Sihasale, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Ibu Lona sudah mau jawab. Ya, silakan Pendeta Henry.
Sebenarnya ini harus dijawab oleh TPG karena materi pembinaan warga jemaat yang menyiapkan adalah Departemen TPG. Jadi silahkan Pendeta Henry Sihasale. Terima kasih Bu Lona, terima kasih Bapak Moderator Pendeta Victor yang rendah hati dan sukacita penuh. Dari saya menyampaikan dari Departemen Teologi untuk materi bina dalam rangka pemilihan penatua diaken, karena terkait dengan ketetapan persidangan sinode ke-21 yang memuat banyak perubahan-perubahan signifikan, serta situasi yang memang berubah juga secara signifikan, maka relevansian materi bina saat ini mengalami reorientasi, ya, dengan penekanannya pada pengembangan jemaat misioner dan yang mana materi bina ini akan memuat untuk bakal calon, itu ada 3 materi bina. Untuk calon terpilih, itu ada 5 materi bina, dan untuk warga sidi, itu ada 3 pokok materi bina yang akan diinsert dalam bahan-bahan pelayanan firman, mulai dari bulan Juni sampai bulan November. Nah, jadi yang mau disampaikan bahwa penekanan utama dari muatan materi bina yang dirumuskan oleh Departemen Teologi itu adalah praksis pembangunan jemaat misioner dan penata layanan GPIB. Dengan kapasitas utama presbiter yang mau dikembangkan dari pembinaan ini, yaitu kolegialitas pastoral presbiter GPIB di dalam penggembalaan jemaat dan di dalam kepemimpinan gerejawi. Nah, kiranya harapannya dengan muatan ini, kapasitas para presbiter GPIB dapat menjawab kebutuhan utama gereja saat ini dalam rangka menjalani zaman digital yang mendisrupsi tatanan relasi manusia dan masyarakat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan proses penyusunan materi ini pun masih berlangsung di tangan para penulis dan akan rampung pada minggu kedua bulan Mei untuk nanti diserahkan kepada Majelis Sinode dan ditindaklanjuti oleh Departemen PPSDI PPK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, terima kasih karena tadi juga pertanyaan dari pengharapan terkait dengan pembinaan, maka mohon kesediaan dari Departemen PPSDI untuk menjelaskan terkait TOT dan lain sebagainya, supaya pembinaan di jemaat bisa diperhitungkan kapan bisa dilaksanakan. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Victor selaku moderator. Saya izin share screen untuk menjelaskan tentang persiapan-persiapan kita pembinaan yang akan dilakukan. Sebentar. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Lihat. Baik. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari petunjuk teknis untuk pelaksanaan pembinaan bagi calon diaken penatua tahun 2022 ini. Nah, diawali dengan saya hanya share ini satu slide saja supaya yang lain nanti Bapak Ibu bisa lihat di juknisnya. Sebentar ya, saya slideshow dulu supaya besar. Ya, jadi diawali dengan pelatihan aplikasi pemilihan diaken penatua. Tadi Pak Jimmy Rumengan sudah mengatakan akan diadakan di awal Mei. Sedapat mungkin memang itu diharapkan supaya lebih cepat, dan ini nanti akan diinformasikan bagaimana keikutsertaan di dalam pelatihan ini di dalam juknis untuk pembinaan calon diaken penatua. Nah, setelah itu kegiatan yang terdekat adalah TOT. Jadi nanti akan ada training of trainers untuk narabina pembinaan bakal calon tahap 1. Direncanakan ini akan diadakan pada minggu kedua bulan Juni, dan tentunya ini nanti juga akan diselaraskan dengan kesiapan dari materi yang sekarang sedang disiapkan oleh teman-teman dari Departemen Teologi dan Persidangan Gerejawi.
Lalu pada minggu pertama bulan Agustus sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh Departemen Inforkom Litbang, Majelis Sinode juga menyiapkan kelas-kelas pembinaan bakal calon bagi jemaat yang mungkin tidak melakukan secara mandiri karena mungkin banyak hal yang harus disiapkan. Jadi Majelis Sinode memang menyiapkan kelas-kelas untuk membantu jemaat-jemaat tersebut, dan ini informasi mengenai keikutsertaan juga akan disampaikan melalui juknis pembinaan yang akan dikirimkan. Kami sedang menyiapkan, diharapkan awal Mei atau paling lambat minggu kedua Mei, juknis tentang keikutsertaan TOT maupun kelas-kelas pembinaan ini bisa sampai kepada Bapak Ibu di jemaat sekalian. Nah, kemudian minggu pertama bulan Juli akan diadakan TOT untuk narabina pembinaan calon tetap tahap kedua dan diikuti oleh kelas-kelas pembinaan bagi para calon diaken penatua yang masuk di dalam daftar calon tetap. Diharapkan ini juga bisa dilakukan di minggu pertama bulan September. Nah, Bapak Ibu, TOT ini sangat penting untuk diikuti, meskipun mungkin banyak Bapak Ibu yang pada tahun 2017 sudah mengikuti TOT. Namun karena adanya perelevansian materi, kemudian ada juga materi-materi baru yang ditambahkan terkait dengan digitalisasi, maka TOT ini menjadi salah satu syarat mutlak bagi para pembawa materi ketika nanti akan melaksanakan pembinaan. Nah, pembinaannya sendiri diserahkan apakah Bapak Ibu akan melakukan secara mandiri di jemaat atau mungkin dalam kebersamaan MUPEL atau mungkin akan mengikuti kelas-kelas yang disiapkan secara daring di Majelis Sinode melalui Departemen PPSDI, itu diserahkan kepada seluruh jemaat. Mungkin informasi dari Departemen PPSDI PPK seperti itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Diaken Lonati Koalu. Ya, masih ada 4 pertanyaan dalam catatan saya yang belum terjawab. Mungkin dari Majelis Sinode atau tim Inforkom nanti menjawabnya. Penentuan jabatan, terkait penentuan jabatan diaken penatua, itu seperti apa? Lalu kemudian panitia pemilihan, itu bisakah dari majelis yang sekarang masih aktif dan tidak dapat terpilih lagi di periode selanjutnya? Lalu terkait dengan pemilihan secara daring, apakah ini salah satu atau satu-satunya metode pemilihan? Mungkin bisa diberikan jawaban. Dipersilakan bagi Majelis Sinode atau tim IT. Silakan. Tim IT, maaf, Inforkom. Ya, Pak Adri Bangke. Ya, beberapa penegasan untuk Ibu Pendeta Ria tadi dikatakan kapan laporan itu ditetapkan, itu di pasal 2 Perlak ada Bu, di poin 213. Hasil keputusan sidang jalan jemaat itu dikirimkan kepada Majelis Sinode sebelum proses pemilihan. Itu penegasannya. Lalu kemudian tadi ada penegasannya tentang SMJ. SMJ itu bukan keputusan panitia pemilihan, bukan kebijakan panitia pemilihan, harus di SMJ, dan itu disebutkan juga di Perlak dan di Juklak itu SMJ khusus. Jadi nggak boleh numpang sebenarnya, kecuali kalau keadaan tertentu. Jadi intinya tidak ada kewenangan panitia untuk menetapkan hal-hal yang ditetapkan terkait domisili, usia, dan sebagainya. Untuk Pendeta Nikodemus Bunga, harus ada penegasan bahwa ketua panitia lah sebagai pendeta. Jadi ketika surat pernyataan itu ditetapkan, bukan masing-masing yang memilih dan bukan juga warga sidi yang memilih dia jadi penatua diaken. Itu harus ada pertimbangan. Dasar pertimbangan itu adalah syarat kualitatif dan pertimbangan pendeta sendiri sebagai gembala di jemaat. Itu penegasannya. Untuk Torsina Jakarta tidak bisa majelis yang sekarang itu jadi panitia. Kenapa? Karena panitia itu ditetapkan dengan SK Sinode, bukan SK Majelis Jemaat. Jadi kalau tetap mau jadi panitia, harus mundur jadi penatua diakennya sekarang. Itu jawaban penegasannya. Dan saya kira hanya itu. Untuk Gideon Depok, metode pemilihannya, Pak. E-voting itu wajib atau tidak? Silakan Ketua 5 atau Pak Jemi. Mungkin MS kali Pak ya, wajib atau tidak?
Itu jawaban kami itu wajib, nggak ada pilihan. Jadi tetap harus mengikuti pola aplikasi yang ditetapkan. Kalau seluruh jemaat melakukannya, ada kekhawatiran. Jadi kita justru biasnya itu lebih besar. Itu kita sudah pertimbangkan hal itu. Terima kasih. Itu jawaban untuk Gideon Kelapa II. Mungkin meluruskan Pak. Pertanyaannya tentang metode pemilihannya. Apakah hanya e-vote saja atau ada metode-metode lain? Pilihan. Makanya baca juklak, baca perlak, itu ada 4 pilihan. 1, berkumpul seluruh warga sini, berkumpul di sektor-sektor, atau dengan menggunakan kotak suara, atau secara e-voting. 4 pilihan itu dibaca. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, semua pertanyaan sudah terjawab. Maka dibuka sesi ketiga, dan mengingatkan Bapak Ibu, waktu kita tinggal 18 menit, kalau menurut jadwal. Jadi bertanya saja poin-poin, kalau sudah ditanya jangan ditanya lagi. Silakan Maranatha Jakpus, Immanuel Depok, Gideon Jakpus, sama Maranatha Jakpus, silakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Ya, Majelis Node yang kami hormati, ada Ibu Sekum sama Ketua 5, juga ada yang lain saya lihat, juga tim yang ada. Terima kasih untuk pemaparannya, juga penjelasannya menyangkut tentang hal-hal kebijakan khusus. Kalau saya lihat itu di poin 5, peraturan pelaksanaan, ya, penetapan ketentuan dalam sidang Majelis Jemaat, tadi Pak Ketua 5 sudah jelaskan, juga Deta Adri Wangkai juga sudah jelaskan, juga Ibu Sekum sudah jelaskan. Namun ini kan kebijakan khusus. Ya, walaupun KMJ sebagai pendeta itu sangat menentukan, tapi bisa sangat subjektif. Oke, ya, jadi saya lihat beberapa hal, misalnya batas usia. Itu perlu juga ditetapkan kira-kira standar dasar begitu ya. Batas usia kalau 80 boleh nggak kira-kira? Asal dia sehat gitu. Nah, itu perlu juga ada standar gitu ya. Jadi tidak subjektif ya. Juga menyangkut batas wilayah. Ini terjadi di beberapa jemaat, terutama human resources-nya GPIB, dia tidak ada di wilayah pelayanan, tapi dia di luar semuanya. Ya, tapi dia terdaftar dan bahkan jadi penatua diaken saat ini. Khususnya jemaat-jemaat di kota besar. Nah, itu juga perlu kriterium khusus gitu ya. Nah, apa benar seperti itu ya? Jadi perlu juga kriterium itu bahwa human resources dia nggak ada di jemaat itu tapi dia di luar wilayah. Nah, ini kan bisa juga dibuatkan standarisasinya begitu ya. Nah, pengecualian ini kalau saya lihat pasal 5 ini, nomor 5 ini penting juga karena memang di tata gereja sudah jelas, bahkan di juklaknya udah jelas juga, tapi ternyata ada pengecualian. Oke lah, itu kebijakan yang memang harus dibicarakan. Nah, yang terakhir, untuk pengembalaan nomor 6, status pengembalaan khusus. Bagaimana kalau orang-orang itu misalnya yang dibaptis ulang itu udah bertobat? Dalam laporan KMJ dia udah bertobat. Lalu bisa dipilih nggak? Ya, makasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Immanuel Depok. Selamat sore. Saya dari Depok mengenai masyarakat. Aku cuma minta satu aja. Boleh nggak kami yang sebagai tokoh itu diberikan hak untuk menjadi sesuatu? Contohnya misalnya menyangkut mereka yang terpilih, dia memang masih sama ya, ada sekarang tulis di Twitter, tapi dia di luar wilayah pelayanan kepribadian Depok, tapi dia rajin selama ini, dia bertanggung jawab, justru yang dekat itu kurang rajin. Itu bisa nggak kami diberi hak untuk membicarakan hal itu, walaupun kami sebagai DSN sebagainya, kan DSN kayaknya kan bisa meyakinkan presbiter ahli DSN gitu.
Sama juga dengan yang beda tuh. Kalau Kristen sebenarnya denominasi ya. Kristen dan Katolik. Karena setahu saya, seingat saya ya, bahwa kita boleh memberkati orang yang satu GPIB, satu Katolik. Nah kalau seandainya istrinya misalnya Katolik, boleh kami diberikan hak untuk menjadi karena dia memang rajin di jemaat kita. Kebijakan seperti itu. Jadi walaupun kami sama SNJ, boleh kami diberikan hak untuk itu sehingga ya mungkin dengan cara kami bagaimana SNJ yang menyetujui karena dasarnya adalah mereka jadi terpilih rajin. Kalau saya ya, karena IGB bisa tuh mengawinkan orang yang sudah cerai hidup. Kalau saya bisa ya, jadi kalau memang dia bercerai hidup lah, ya mungkin bukan salah dia dari singgung, dan dia memang juga rajin bertanggung jawab seterusnya, bisa kami sebagai kepada dia diberikan hak, walaupun kami sampai di SMP, bahwa dia bisa dipilih. Itu aja teman-teman, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Minta maaf tadi suaranya agak menggema, jadi nanti kalau saya salah catat ya mohon maaf Pak Pendeta. Lalu selanjutnya dari Gideon Jakpus, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore semua. Bapak Ibu, ini ada hal yang unik juga ya. Pertama begini, berkaitan dengan pasangan dari calon. Jadi sebenarnya sementara ini yang bersangkutan sementara menjalani, tetapi yang terjadi begini, sang pasangan hidup sebelumnya bukan Kristen, kemudian dalam proses dia baptis, CD, sampai pada pemberkatan perkawinan itu di GPIB. Namun dalam perjalanan saat ini, sang pasangan kembali pada agamanya yang sebelumnya. Nah, sehingga itu yang pertanyaannya adalah bagaimana memang akan melaksanakan percakapan dengan suami istri ini, tapi juga mungkin tolong dibantu untuk berkaitan menjelaskan itu. Karena pasti para jemaat yang memilih beliau ini sebelumnya pasti akan bertanya, kok sekarang nggak bisa dipilih? Nah, itu jadi dalam perjalanan kemudian sang pasangan berubah haluan kembali menjadi kembali ke agamanya yang sebelumnya. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Nasaret Jaktim. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Ibu Bapak Majelis Sinode. Saya mau mempertegas saja menyangkut masalah domisili. Artinya kalau kita lihat nomor 533 lalu didampingi dengan 535, kesan saya ya, saya kurang tahu mungkin ada maksud di balik yang tersurat ini. Kesan saya ini kayak inkonsisten begitu. Satu sisi bagi jemaat yang mengalami kendala 533, bagi warga jemaat yang berdomisili di luar wilayah pelayanan GPIB tidak dapat memilih dan dipilih. Nah, pada bagian ini sebenarnya saya mau selesai dulu di situ ya. Buat saya, kenapa dia kehilangan hak untuk memilih? Oke lah kalau dia diragukan atau bisa terancam kehilangan hak untuk dipilih. Tetapi pada nomor 5.35 di sana dikatakan, warga sidi jemaat yang terdaftar di satu jemaat namun berdomisili di luar wilayah pelayanan berhak memilih namun tidak berhak dipilih. Jadi ini dua poin yang satu sisi mengatakan dia tidak boleh memilih dan dipilih, tapi di bawah dikatakan dia tidak boleh memilih, dia boleh memilih tetapi dia tidak bisa dipilih. Itu yang pertama. Jadi ini yang ininya yang mana gitu. Nah, kemudian yang nomor 5.31 tentang bukan berdasarkan KTP tetapi berdasarkan domisili. Ini surat-surat keterangan tempat tinggal. Dalam hal ini dia harus diberikan oleh RT dan RW setempat. Kenapa kita harus minta yang seperti itu kepada mereka? Gitu ya. Yang kedua, jadi apakah kita perlu juga ambil langkah yang seperti itu? Nah, kemudian 536, seandainya
penetapan itu SMJ mengatakan oke, tidak perlu, berarti semua persyaratan 531 sampai 535 selesai gitu ya, tidak perlu lagi dilakukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor 6.11 tentang warga sidi jemaat yang berhak dipilih, yang tidak boleh lagi dipilih karena udah baptis ulang. Apa perbedaannya dengan 6.12? Bukankah dia sudah termasuk juga pada bagian tersebut 61.2? Kan kalau dia sudah baptis ulang, kemudian dia masuk di dalam pastoral. Nah, 6.12 ini kan penekanannya pada pengembalaan khususnya ya. Kalau selesai pengembalaan khusus berarti dia sudah oke gitu kan, masih sudah bisa berproses dengan proses pemilihan itu sendiri. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Terakhir di sesi ini Philadelphia, Banten. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di dalam petunjuk pelaksana juga, kalau saya perhatikan sebenarnya memang baru kali ini Majelis Sinode mengeluarkan peraturan pelaksanaan. Ya, petunjuk pelaksanaan dan seterusnya. Lalu di petunjuk pelaksanaan itu peraturan pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua masa tugas 2022-2027. Jadi maksudnya sebenarnya ada beberapa peraturan-peraturan yang sepertinya tumpang tindih. Selama ini kita cuma menerima apa yang ditulis dalam tata gereja tentang pemilihan di dalam peraturan nomor 1, baru di situ ada juklak dari Majelis Sinode. Jadi mungkin tolong dijelaskan kenapa pelaksanaan ini, peraturan pelaksanaan ini kok bisa keluar. Kalau ada pertanyaan seperti itu, apa yang harus kita jawab? Karena kan biasanya peraturan pelaksanaan itu dikeluarkan sesuai dengan keputusan persidangan sinode. Ya, tolong dijawab ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, di Jemaat Philadelphia itu memang dia terdiri dari separuh sektor 1, 2, 3 itu di Jakarta Selatan, di luar provinsi. Sedangkan di sektor yang lain itu di Banten. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Lalu kemudian juga di sini di halaman 4 tentang ketentuan lainnya, pada saat proses pemilihan berlangsung, warga sidi jemaat yang terkonfirmasi melakukan tindak pidana yang sedang menjalani proses hukum tidak dapat dicalonkan. Nah, ini harus dijelaskan karena istilah terkonfirmasi ini tidak ada dalam tata gereja. Yang ada yaitu yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Karena kasus-kasus tertentu kan tidak kasus hukum, bisa saja terjadi misalkan hanya karena tabrakan atau apa, kasus IT apa, terus dia kemudian dipanggil polisi. Nah, ini kata-kata terkonfirmasi ini harus dijelaskan ini supaya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi dari jemaat yang khususnya memiliki kasus-kasus dengan hukum gitu ya Bapak Ibu. Jadi tolong ini supaya kalau toh ini tidak ada di tata gereja jangan dimasukkan gitu kata-kata itu. Ya. Jadi ya, kemudian, terima kasih Bu Pendeta. Waktunya udah habis. Oh, udah habis ya. Oke. Ya, sudah 5 penanya. Sebagian itu penegasan kembali terhadap apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebenarnya oleh Majelis Sinode dalam tanggapan di penanya-penanya sebelumnya. Dan ada terkait pengembangan khusus kalau sudah selesai apakah bisa dipilih. Terus dari Immanuel Depok tadi karena suara menggema saya mencatatnya ya kalau beda agama itu bisa dibicarakan atau tidak gitu ya. Kalau domisili dan lain sebagainya itu
Pak Victor, suaranya termute. Oh, minta maaf. Dari tadi saya bicara ternyata termute. Ya, Bapak Ibu, beberapa hal itu mengulang saja sebenarnya, penegasan kembali ya, bukan mengulang saja. Penegasan kembali dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dan yang sudah dijawab oleh Majelis Sinode terkait domisili dan batas usia yang perlu ditegaskan dalam SMJ. Akan tetapi ada penekanan dari Maranatha, perlu ada kriteria khusus gitu. Nah, ini kriteria khusus apakah maksud pertanyaannya itu ditentukan oleh Majelis Sinode atau bagaimana. Lalu kemudian tentang status pengembangan khusus, kalau sudah selesai bisa dipilih atau tidak. Lalu dari Immanuel tadi minta maaf karena suaranya menggema, saya mungkin salah catat, tapi yang saya tangkap tadi kalau beda agama gitu ya, apakah bisa dibijaki, karena terkait domisili dan lain sebagainya itu juga bisa dibijaki dalam SMJ terkait dengan kondisi yang ada. Lalu ketika pasangan dari calon kemudian tadinya sudah menikah gereja tapi kemudian kembali ke agama sebelumnya, itu bagaimana? Lalu ya perlu penegasan juga dan minta cara menjelaskannya bagaimana kemudian ke jemaat. Lalu kemudian dari Nasaret, pertanyaan kenapa perlu surat keterangan dari RT RW gitu. Lalu terkait dengan Juklak poin 5.3.3 domisili di luar wilayah yang kehilangan hak untuk memilih, itu maksudnya apa? Mungkin perlu dijelaskan. Lalu dari Philadelphia, Perlak, kenapa peraturan pelaksanaan ini dikeluarkan oleh Majelis Sinode? Karena yang dipahami bahwa peraturan pelaksanaan itu dikeluarkan dari persidangan sinode. Lalu penjelasan juga terkait kasus hukum, itu apa yang dimaksudkan dengan terkena kasus hukum itu. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tadi, mohon dijawab oleh Majelis Sinode, dipersilakan. Oh ya, dan satu lagi baptis gitu ya, baptis ulang yang pengembalaan khusus tadi dari Nasaret. Ya, dipersilakan. Pak Robi ada? Belum? Ya. Saya coba untuk menyampaikan dulu soal yang disampaikan oleh Immanuel. Pak Pendeta Beni, betul bahwa bisa kita terima perkawinan Katolik dan Protestan. Hanya tentunya kita baca itu dalam satu kesatuan bahwa ini adalah presbiter GPIB. Maka fungsi dari ketua panitia, pendeta adalah memberikan pemahaman. Betul mereka punya potensi, justru dengan mereka punya potensi, bagaimana kita mengarahkan mereka supaya mereka bisa ada melayani bersama dengan kita. Dengan cara dan hal-hal yang bisa kita dapatkan dalam pelayanan ber-GPIB. Kemudian hal lain lagi menyangkut dengan keputusan ada dalam wilayah maupun di luar wilayah, itu nanti dijelaskan oleh Pendeta Adriano Wangke ya, juga termasuk dengan Perlak tadi. Dan catatan lain yang boleh saya ikuti itu adalah bagaimana kita memahami orang yang akan terpilih sebagai pelayan di GPIB. Mohon itu diperhatikan baik-baik supaya ketika ada celah yang bisa kita dapatkan, kita tidak membuat itu secara general. Ada hal-hal khusus yang perlu kita pertimbangkan. Makanya kami mengundang ketua panitia, pendeta jemaat, sekretaris, dan seluruhnya kita percakapkan baik-baik supaya dalam sidang majelis jemaat ketika diputuskan, hal itu bukan subjektif, tetapi itu menyangkut dengan keberadaan pelayanan bersama. Pak Victor, kalau saya terlewatkan nanti saya jawab lagi ya. Itu dulu dari saya. Silakan Pak Adri Wangke. Pak Robi nggak ada ya? Ya, terima kasih ya. Bu, Pak Victor. Ya, silakan Pak Adriano Wangkai.
Ya, saya memberikan penegasan jawaban terhadap Maranatha Jakarta Pusat. Jadi Pak Pendeta, ada hal yang berbeda secara prinsip. Diskresi dari ketua panitia sebagai ketua majelis jemaat itu hanya ada dalam ranah pastoral, ranah pengembalaan. Jadi soal domisili, soal usia, soal ijazah, soal teknis itu harus di SMJ. Jadi kewenangan diskresi ketua majelis jemaat itu seperti juga ditanyakan oleh Pendeta Beni tadi, Gideon Jakarta Pusat, itu semua ranahnya pendeta sebagai ketua majelis jemaat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan syarat kualitatif di dalam tata gereja. Untuk Pendeta Marlen, kenapa syarat domisili itu bukan ini sebenarnya copy paste dari Juklak dari 2017, peraturan ini juga tetap dipakai begitu ya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu lihat di persyaratan tidak ada kata KTP yang diminta. Jadi kenyataan orang itu ada di mana, itulah yang mewakili. Tapi untuk membuktikan bahwa dia ada di wilayah itu, nah perlulah surat keterangan domisili dari RT RW benar bahwa dia tinggal di wilayah itu. Nah, terkait dengan pernyataan yang dikatakan oleh Pendeta Marlen tentang baptis ulang itu, kita lihat ya di persyaratan pasal 7. Jadi di persyaratan tentang domisili yang dipertanyakan tadi oleh Pendeta Marlen, jadi acuannya itu di pasal 7 ya, diperlak persyaratan administratif berdomisili dalam wilayah pelayanan jemaat titik. Itu tata gereja. Nah, artinya berdomisili di luar wilayah itu pasti tidak bisa. Itu tafsirnya. Nah, tetapi ada kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri terkait dengan berbagai keadaan di jemaat masing-masing yang tidak hanya di kota atau di perdesaan atau di pesisir. Ada kenyataan yang mengatakan bahwa ada juga jemaat hampir sepenuhnya itu tidak ada di jemaat. Saya berikan contoh GPIB Bukit Zaitun Jakarta Pusat. Kalau Pendeta Stera ada barangkali bisa diberikan bukti itu. Seluruhnya Bukit Zaitun itu tidak ada lagi di wilayah itu. Itu misalnya. Nah, maka melalui perak, melalui juklak, itu diakomodasikan. Dan betul kata beliau, ujung dari segala sesuatu itu adalah diskresinya adalah SMJ. Jadi apa yang dikatakan oleh Pendeta Mani itu, kalau sudah ditempuh segala hal tidak mungkin, maka ujungnya SMJ, maka 1, 2, 3, 4 itu hilang. Nah, tentang baptis ulang, spiritnya itu sebenarnya diskresi yang ada pada para pendeta yang menilai hal itu. Tetapi kalau dikatakan bahwa kenapa di dalam persyaratan ini itu disebutkan di 513 itu ya, maka maka kita harus pahami juga konteks dan kondisi permasalahannya. Yang paling tahu sudah pasti pendeta. Tetapi supaya tidak terjadi generalisasi terhadap masalah itu, kita harus perhatikan juga syarat yang ditetapkan di dalam tata gereja. Itu semuanya tidak luput untuk mengatakan bahwa ada bahasa yang disebutkan persyaratannya itu, pertama, tidak berada dalam tindakan pengembalaan khusus. 1. Dan kedua, ada di persyaratan administratif itu sehat jasmani dan sehat rohani. Pertanyaannya, kalau sehat jasmani itu ada alat ukurnya. Ke surat keterangan dokter. Lalu sehat rohani itu seperti apa? Perbuatan amoral, perbuatan apa? Termasuk masalah-masalah seperti ini yang oleh aturan ini dipandang itu sebagai masalah yang menjadi domainnya para pendeta supaya penyelesaiannya secara teologis, bukan soal administratif baptis ulang. Itu untuk Pendeta Marlen. Untuk Pendeta Yvonne Philadelphia, kenapa peraturan pelaksanaan? Jadi di tata gereja kita ini di peraturan nomor 1 di pasal 3 disebutkanlah bahwa ayat 7b itu menyatakan tata cara pemilihan lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pelaksanaan.
Nah, terhadap hal ini memang sudah dikonfirmasikan oleh MS dengan Ibu Sela ya. Mungkin Ibu Pendeta ini pasti sudah konsul juga sama Ibu Pendeta Sela. Jadi penegasannya ialah bahwa kalau yang dimaksud perlak itu bagian dari tata cara pemilihan, khususnya tentang elektronik, maka sayangnya di poin sebelah di tata gereja, di memori penjelasan itu tidak dijelaskan, Bu Pendeta, hanya dijelaskan cukup jelas. Nah, itu yang menimbulkan tafsir, Bu. Oleh karena itu, oleh Majelis Sinode, itu ditetapkan sebagai sebagai perlak. Walaupun betul secara prosedural, kata peraturan pelaksanaan itu mekanismenya harus ditempuh melalui mekanisme persidangan. Tetapi oleh Majelis Sinode sudah diperoleh titik temu terkait dengan perlak itu ya, Ibu Pendeta. Nah, tentang wilayah itu sekali lagi itu domainnya SMJ. Kalau kenyataannya sebagaimana dikatakan oleh Pendeta Ivon tadi seperti itu. Yang terakhir ketika tentang kasus hukum, yang dimaksudkan terkait dengan kasus hukum itu adalah ketika proses pemilihan berlangsung, ada calon atau orang yang mau itu tiba-tiba ditahan. Kata ditahan itu yang menyebabkan dia tidak dapat mengikuti proses pemilihan tahap 1, pembinaan tahap 1. Jadi maksudnya terkena kasus hukum itu secara tadi sudah dijelaskan oleh Ketua 5 dalam uraian, ketika dia ditahan, kan kata ditahan 20 hari misalnya, itu tidak memungkinkan yang bersangkutan itu bisa mengikuti proses. Gitu. Jadi kita tidak bicara substansi masalahnya apa, tapi dia sudah ditahan. Nah, akibat ditahan, sementara pemilihan ini harus berjalan, kan nggak bisa tunggu dia selesai masalahnya baru pemilihan ini berjalan. Itu yang dimaksud, Bu. Saya kira demikian tambahan penjelasan yang ingin disampaikan. Terima kasih kembali Pak Victor. Ya, mungkin satu lagi Pak yang belum terjawab gitu ya, di Juklak di poin 5.3.3 itu saya bacakan, bagi warga siri jemaat yang berdomisili di luar wilayah pelayanan GPIB dalam kurung di luar batas provinsi atau negara tidak dapat memilih dan dipilih. Kenapa kehilangan hak memilih? Ya mungkin sedikit catatan, ini di luar wilayah pelayanan GPIB, bukan luar wilayah pelayanan jemaat. Jadi mungkin penegasan Pak Pendeta. Maksudnya ada perbedaan antara dia punya hak memilih dengan dia dapat dipilih. Kalau di luar tidak ada di tempat nggak bisa dipilih, itu tegas. Tapi kalau hak dia memilih bisa, gitu. Makanya itu ditetapkan di dalam SNJ. Yang mungkin ini Pak, mungkin yang maksud poin 5.3.3 itu yang di luar wilayah pelayanan GPIB, yang di luar negeri bagaimana? Karena di Juklak itu kan kehilangan hak memilih. Kenapa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, karena tidak ada di tempat. Apalagi kalau kan nanti terkait dengan dia menggunakan metode pemilihan model apa gitu kan. Kalau secara fisik orangnya tidak ada, mau bagaimanakan itu? Saya kira itu alasan teknisnya gitu ya. Jadi jangan juga berlindung di belakang kata daring, kan bisa. Oh iya, kalau tata cara pemilihannya ditetapkan itu secara apa, it's okay. Tapi secara fisik orangnya itu tidak ada di tempat. Gitu. Saya kira mekanisme ini clear ya, kecuali kalau ada surat pernyataan yang mengatakan yang bersangkutan itu kayak apa, nah itu urusannya dengan panitia, ketua panitia. Saya kira ini nggak usah diperdebatkan ya, supaya ada pemahaman yang sama tentang hal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, semua pertanyaan di sesi 3 sudah terjawab dan kita sudah tiba di pukul 17:10. Jadi bagi yang sudah mengangkat tangan atau resen, mohon maaf waktunya habis. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada helpdesk dengan nomor-nomor telepon yang diberikan di surat pengantar Juklak dan Perlak, dan nomor-nomor itu akan membantu Bapak Ibu terkait pertanyaan-pertanyaan sekitar aplikasi, peraturan pelaksanaan, dan juga petunjuk pelaksanaan. Bahwa
Helpdesk itu terus berkoordinasi dengan Majelis Sinode. Jadi bisa dikatakan ya jawabannya official lah gitu ya, yang akan diberikan nantinya. Jadi silakan bertanya untuk hal-hal selanjutnya. Tapi karena kita sudah tiba pada waktu untuk selesai dan beberapa sudah juga izin live, jadi mohon maaf untuk penanya-penanya yang selanjutnya. Dan saya kembalikan ke Ibu Modi. Ada ya? Tidak ada, atau saya langsung tutup saja ya. Minta izin Bapak Ibu, bisa begitu ya. Jadi ya kita terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam sosialisasi ini. Kiranya apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sebagian sudah bisa terjawab, dan kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti seperti yang saya katakan ditanya langsung saja. Dan untuk itu kita akan menutup pertemuan ini. Mohon kesediaan